Tafidu TV, menggamis keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Baiklah pemirsa, langsung saja kita saksikan penampilan peserta nomor urut 12 atas nama Hasmar. Hasmar merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai. Kepada saudara Hasmar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wat tuqa, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz alhamdulillah dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sedang pendengar Tafidu TV dimanapun anda berada, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana yang kami muliakan, manusia ini hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, sekaligus cita-cita. Maka orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menentukan sikap pada hari ini sekaligus merencanakan hari yang akan datang, sehingga hari besok harus lebih baik dari hari sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan, hampir setiap bulan dalam Islam itu memiliki nilai-nilai sejarah. Kalau kita berbicara bulan Muharram misalnya, kita diingatkan dengan peristiwa hijrah. Kalau kita berbicara bulan Ramadan, kita diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Kalau kita berbicara bulan Zulhijjah, kita diingatkan dengan kurban. Dan kalau kita berbicara bulan Ramadan, kita diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Dan kalau kita berbicara bulan Rajab, tentulah kita diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam konteks inilah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membicarakan hikmah Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah untuk mewujudkan generasi milenial. Suatu peristiwa masa lampau yang tetap tidak kehilangan relevansinya untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup pada sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dari ayat tersebut nampaklah saudara-saudaraku bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu yang aktif sebenarnya Allah
sedangkan baginda dianya fasik. Artinya Allah yang memperjalankan sedangkan baginda dijalankan. Maka tidak heran saudara-saudaraku, kalau baginda Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama, kedua dan ketiga sampai ke Sidratul Muntaha. Di sanalah beliau mendapatkan risalah, yakni perintah sholat. Lalu beliau melakukan kunjungan ke surga dan ke neraka, dan kembali lagi ke kota suci Mekah dalam waktu yang tidak lebih dari sepertiga malam. Tentu bertanya dalam hati kita, kok bisa baginda Rasulullah menjalankannya? Tentu bisa, karena kalimatnya asra, Allah yang menjalankan sedangkan baginda dijalankan. Andai kata baginda Rasulullah berjalan sendiri menempuh jarak yang demikian jauh, terang beliau tidak akan sanggup melakukannya. Karena dalam waktu yang relatif singkat. Artinya apa saudara-saudaraku? Artinya dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipakai bukanlah logika intelektual kita, akan tetapi yang dipakai adalah logika kemahakuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap peristiwa yang ditetapkan oleh Allah, setiap peristiwa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, tentulah memiliki hikmah dan keutamaannya masing-masing. Demikianlah peristiwa Isra Mi'raj ini, terutama bagi kita generasi milenial, supaya kita mengetahui bagaimana perjalanan Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adapun hikmah yang dapat kita ambil yang pertama, terutama bagi kita generasi milenial, kalau ingin menjadi orang sukses, tentulah ada perjuangan. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj itu setelah beliau mendapatkan kesedihan yang begitu mendalam, karena beliau ditinggal wafat orang-orang yang dicintainya, yakni Khadijatul Kubra dan Abu Thalib, paman paling pembelanya. Demikianlah merupakan institut pertama di Kota Dumai dan pertama di Kopertas Wilayah 12 Riau, Kepulauan Riau. Berawal dari Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI, Tafakufiddin Dumai di bawah naungan Yayasan Tafakufiddin telah berdiri sejak 1999. Pada 8 Desember 2014, merupakan momentum sejarah baru bagi masyarakat Dumai khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya, di mana berdasarkan SK Jujan Pendis nomor 6266 tanggal 5 November 2014, Sekolah Tinggi Agama Islam Tafakufiddin Dumai resmi naik status menjadi Institut Agama Islam Tafakufiddin Dumai. Ini terdiri dari 3 fakultas,
yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Ekonomi Islam. Fakultas Tarbiyah memiliki dua program studi, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Syariah memiliki dua program studi, yaitu Hukum Ekonomi Islam atau Muamalah dan Hukum Keluarga Islam atau Ahwal Al-Syasyiyah. Serta Fakultas Ekonomi Islam yang memiliki program studi Ekonomi Syariah. Jumlah dosen yang ada di lingkungan YAITF Dumai sebanyak 30 orang yang terdiri dari lulusan magister dan program doktor dan sudah terdaftar sebagai dosen nasional. Para dosen ini menyebar di 3 fakultas dan 5 program studi yang ada di YAITF Dumai. Sampai tahun 2020, alumni sudah sebanyak sekian ribu orang dan tersebar di dunia pemerintahan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka adapun hikmah yang dapat kita ambil untuk mewujudkan kita sebagai generasi muda, sebagai generasi milenial. Yang pertama, kalau ingin menjadi orang sukses, tentulah ada perjuangan. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj ini setelah beliau mendapatkan kesedihan yang luar biasa, yakni beliau ditinggal wafat orang-orang yang dicintainya, yakni Khadijatul Kubra, istri tercintanya, dan pamannya Abu Thalib. Maka dengan demikianlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kesedihan yang begitu mendalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur beliau dengan cara Isra dan Mi'raj. Yang kedua, di balik kesulitan, kesedihan dan ujian akan datang yang namanya kebahagiaan dan kegembiraan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang ketiga, yaitu perintah mengerjakan sholat. Karena inti daripada perjalanan baginda Rasulullah SAW yaitu mengambil risalah perintah mengerjakan sholat. Sesuai dengan pendapat sebagian ulama, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu tiangnya, sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maka kita generasi muda, kita generasi bangsa, kita generasi agama, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita dengan cara melaksanakan semua kewajiban kita, terlebih-lebih perintah mengerjakan sholat. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama, maka orang yang mengerjakan salat sungguh ia telah mendirikan agamanya, dan orang yang telah meninggalkan salat sungguh ia telah merobohkan agamanya sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebelum saya menutup pembicaraan kita yang singkat ini, kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, kalau ingin mewujudkan generasi milenial harus adalah yang namanya perjuangan. Yang kedua, di balik kesusahan dan kesulitan pasti akan ada kebahagiaan yang kita dapatkan dari Allah. Dan yang ketiga, yaitu perintah mengerjakan sholat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebelum saya tutup ceramah saya yang singkat pada kesempatan yang berbahagia ini, jangan lupa like, comment, and share untuk mendapatkan nilai yang bagus dan menjadikan saya maju untuk ke depan selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itu tadi penampilan luar biasa dari saudara Hasmar. Selanjutnya marilah kita simak komentator dari para dewan juri. Kepada para dewan juri kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum, Hasmar ya. Tadi salah satu mahasiswa di kampus ini juga, yaitu
mahasiswa di program studi Ahwal Seksia. Pak Hasmar ini seperti koleganya tadi yaitu Rizal, sama-sama bersemangat nih berdua ya, dan memiliki mungkin memang referensi yang lebih membuat dia bisa berceramah dengan lebih baik. Cuma yang perlu Bapak ingatkan adalah ketika kita terlalu bersemangat, jangan sampai kita paham, tapi saking semangatnya ada nanti hal yang membuat kita menjadi terlupa. Artinya semangat tinggi boleh, tapi jangan sampai membuat kita malah menjadi lupa apa yang seharusnya kita sampaikan. Mungkin tadi tidak ada yang dilupakan oleh Hasmar, artinya dalam kondisi secara keseluruhan masih di dalam konteks yang sesuai dengan judul. Hanya saja saya mengingatkan saja, dan untuk dalil juga harus lebih diperkuat ya Hasmar ya. Oke, mudah-mudahan kalau nanti masuk di babak selanjutnya, semangat yang tinggi tadi tetap dijaga, tapi itu tadi yang saya pesankan, jangan sampai semangat itu malah membuat kita menjadi sombong, dan di saat kita sombong nanti kita malah jadi lupa dengan apa yang harusnya kita sampaikan. Baik, mungkin itu saja untuk Hasmar. Selanjutnya Pak Dawami, silakan. Asmar, Pak Ustadz Asmar ya, mahasiswa kita ya. Dari sisi waktu ya sudah oke lah, pas waktunya, kemudian juga kekuatan vokalnya juga luar biasa ya, sudah bisalah jadi dai, nanti ganti Pak Imam sama Pak Denny ya. Kemudian dalam isi materi juga sudah luar biasa dalam penguasaan materinya ya. Nah, dari penampilan juga sudah sangat menampilkan sebagai calon dai-dai milenial ya, karena masih muda ya, dai-dai milenial lah gitu kan. Nah, kalau mau cepat tua-tua ya jadi dai betulan ya. Nah, jadi secara keseluruhan sudah bisalah dikatakan sebagai dai milenial ya, untuk kampus dan juga untuk kota Dumai khususnya ya. Nanti manfaatkan itu sebagai bagian dari juga ikut membantu bagaimana mensosialisasikan kampus kita ya, biar lebih dikenal di kota Dumai, di Riau, gitu kan. Dan secara khusus dari pondok di mana tempat Asmar berasal. Sudah luar biasa. Mungkin dari sisi isi nanti Pak Imam kita akan menjelaskannya. Oke Pak Imam, lanjut Pak Imam. Baik, terima kasih Mas Asmar. Untuk mental sudah bagus, cuman perlu kita tambahi lagi. Jadi untuk memberikan materi atau menyampaikan pesan kepada audiens itu kayaknya harus dikasih bumbu ya, jangan terlalu monoton dengan materi kita fokus serius gitu. Terus kadang sesekali kita butuh menyapa yang namanya audiens itu, agar apa? Agar terjadi kontak ya, terjadi komunikasi di dalam, walaupun kita ceramah tapi ada kontak komunikasi antara audiens dengan pemateri. Mungkin itu saja. Jadi jangan terlalu monoton ya, agar suasana daripada penyampaian kita itu bisa lebih hidup lagi. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Mudah-mudahan masukan yang telah Bapak sampaikan kepada saya bisa membedah diri saya untuk kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa,